Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, baiklah. Hari ini saya akan membagikan tutorial cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Oke, yang kita butuhkan yaitu Microsoft Word. Kita klik, kita buat ya, Oke. Microsoft Word-nya. Oke, kemudian folder daftar pustaka yang akan kita buat ini. Lalu kita buka Microsoft Word-nya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang akan kita kutip dari empat referensi daftar pustaka ini. Saya akan membuka satu ya, ini. Oke. Nah, di sini ada sebuah artikel dari jurnal. Nah, saya akan mengutip dari artikel ini pada bagian kesimpulan. Nih, contoh jurnal, contoh kutipan jurnal. Oke, di sini ya, saya ingin mengutip bagian ini. Copy dan sini kan paste. For train student mathematics literacy ability or as alternative way in improving various problem given to student. Jadi untuk meningkatkan kemampuan literasi itu bisa dengan meningkatkan berbagai macam masalah yang akan diberikan ke siswa. Nah, ini kutipan dari artikelnya punya Arvin, Ratu Ilma, dan Hafiza. Nah, cara mengutipnya yaitu dengan cara kita klik reference, kemudian insert citation, add new source. Oke. Nah, kita kan mengutip dari artikel jurnal, berarti type of source kita klik tanda bawah, lalu kita cari berarti jurnal artikel, berarti artikel dari jurnal ya. Sudah. Lalu di sini membutuhkan author yaitu penulis. Kita copy dari sini penulisnya, nama penulisnya, lalu paste di sini. Kemudian antara penulis 1, penulis dan 2, penulis 3 itu dihubungkan dengan tanda koma. Tetapi ada juga yang menggunakan tanda titik koma. Seperti pada Microsoft Word saya di sini untuk referensinya menggunakan titik koma. Lalu di sini membutuhkan title. Title yaitu artinya judul. Berarti judulnya di sini. Close for context in mathematics problem. Copy dan ini paste ke sini. Lalu journal name, berarti nama jurnal. Oke, nama jurnalnya ini ya. Kita copy lagi. Pastakan ke sini. Lalu lagi yang dibutuhkan yaitu tahun. Tahunnya kita ambil di sini. Oke. Ambil mencari dari identitasnya 2018. Page-nya 757 sampai 765. Nah, ini bagian-bagian yang penting. Tapi kita bisa menambahkan lagi seperti volumenya. Kita klik bagian bawah, yaitu kita kursor ke bawah. Nah, volumenya ini di sini sudah diketahui yaitu 12. Issue pada artikel yaitu nomornya yaitu nomor 4. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada bagian DOI-nya kita copy dari sini. Tapi kalau apabila ada artikel yang tidak memiliki, tidak masalah. Tapi apabila ada, apa salahnya kita tambahkan. Oke. Yang penting dari kutipan ini yaitu tanda kita harus mengisi tanda yang memiliki bintang merah ini. Yang memiliki bintang merah ini wajib diisi. Apabila kita tidak mengisinya, itu tidak akan tersimpan dengan sempurna. Lalu setelah itu semua terisi, kita klik OK. Nah, inilah kutipannya. Oke. Itu untuk kutipan dari jurnal. Nah, bagaimana untuk kutipan untuk dari buku? Kita buat ya, contoh kutipan buku. Nah, saya akan mengambil dari James Frankel Norman Wiley. Ini yaitu dari ini ya, saya buka tadi. Ini. Nah,
how to design and evaluate research in mathematics education. Oke. Nah, ini buku ini sudah saya baca, intinya tentang metode penelitian, yang mana metode penelitian ini dijelaskan secara deskriptif dan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Nah, ini pada metode, berarti saya ingin mengutipnya secara kutipan tidak langsung. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Nah, kita akan mengutipnya ya. Ini anggap ini kutipannya secara tidak langsung. Kita klik reference seperti tadi, insert citation, add new source, lalu karena ini dari buku berarti kita scroll dari itu yaitu book. Oke, kita tulis author. Author berarti kita cari. Oke, ini Jack R. Frankel. Tulis Jack R. Frankel. Titik koma atau koma tergantung dari laptopnya masing-masing ya. Norman E. Wallen. Titik koma Helen H. Hyun. Oke, lalu titelnya kita ambil yang bagian atas tadi. How to design and evaluate research in education. Oke, tahunnya kita scroll ke samping. Biasanya pada identitas itu ada tahunnya. Nah, ini kan karena sudah cetakan ke-8, kita ambil yang terbaru yaitu tahun 2012. City-nya di mana? America's New York. Berarti kita tulis New York. Publisher, oke, published by. Oh, berarti ini publishernya McGill. Copy, ini sini paste. Nah, kita boleh juga menulis show all bibliografi, tapi pada buku itu bagian hanya bagian yang bintang-bintang itu saja yang penting. Bagian yang bawah ini tidak wajib kita isi. Jadi bagian yang wajib kita isi yaitu yang tanda bintang seperti tadi. Kita tutup lagi ya. Berarti kita klik OK. Sudah. Nah, ini contoh kutipan untuk buku. Jadi ada contoh kutipan jurnal, ada contoh kutipan buku. Nah, bagaimana untuk menulisnya ke dalam daftar pustaka? Kita buat ya, daftar pustaka. Oke. Nah, kita klik reference lagi. Setelah itu kita klik bibliografi. Kita klik insert bibliografi. Oke, ini langsung tertulis dengan rapi. Jadi kita tidak usah menulis secara manual, lalu nama penulisnya, misal ada dua klausa kata, berarti nama klausa kedua dulu baru klausa pertama, itu tidak usah. Jadi kita bisa langsung secara otomatis dengan syarat cara penulisannya sudah tepat. Jadi kalau nama ditulis sesuai dengan nama, tahun sesuai dengan tahun di dalam artikel atau artikel jurnal atau buku, judulnya seperti itu. Seperti yang kita ketahui, kalau buku itu pasti judulnya itu huruf ini di italik, dibuat miring atau ditebalkan. Nah, ini kan otomatis langsung miring. Tapi untuk mencirikan bahwa itu jurnal, ya biasanya itu nama jurnalnya yang miring, bukan judul dari artikel di jurnal itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial singkat dari saya tentang bagaimana cara mengkutip untuk reference dan menampilkan daftar pustakanya secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Sekian, sampai jumpa di tutorial berikutnya.